baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Waalaikumsalam kita, warahmatullahi oke, alhamdulillah kita sekarang dipertemukan lagi ya dalam kesempatan kali ini. Jadi kali ini kita mulai pembelajaran mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Ini bagaimana kabarnya semuanya? Sehat Pak. Alhamdulillah Sehat Pak. sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak, Pak sehat. Sehat Ya, Pak. sehat Gimana alhamdulillah Bapak sehat kalau gitu sehat? ya. Pak. Ya, ini Rinjani gimana kabarnya? Ya sehat Pak, puji Tuhan sehat. Ya, oke. Ini juga ada Aji ya. Aji Ya kelihatannya Pak. segar banget hari ini. Ya Pak. Ya, oke. Ini sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan berdoa ya. Saya minta eh, Bintoro mungkin bisa mimpin kita semua dalam memulai pembelajaran dengan berdoa pagi ini hari Ya, ini. ya Baik, Pak, silakan siap Pak. Bintoro. Mari teman-teman, untuk mengawali pelajaran pada hari ini kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, amin. Ya, baik. Selanjutnya saya presensi dulu ya. Ini untuk mengecek kehadiran siapa yang hari ini mungkin berhalangan dan juga mungkin izin. Jadi saya baca namanya nanti dijawab ya. Oke, yang pertama Aji, Hadir. ya. Lalu Bintoro, Hadir Pak. hadir ya. Erika, Hadir Pak, oke. hadir. Imam, oh Izin Imam kayaknya Pak. izin ya, lagi ke belakang tadi. Oke, Ke kantin selanjutnya, katanya Pak. ya, selanjutnya Asmarani, Siap hadir Pak. oke. Sudarto, Hadir Pak. ya oke. Rinjani, Ya. Hadir Pak. oke tadi ya. Oke, terus Yudit, Hadir Pak. oke ya. Ternyata hadir semua ya. Satu aja yang izin lagi ke belakang tadi. Ada Pak. Dan, Kodrat Pak. Izin oh ya, Pak. satu lagi benar lupa Kodrat ya. Ya katanya Tadi izin Kodrat Pak. juga udah kasih tahu ke saya dia agak terlambat datangnya. Ya. Karena lagi ada panggilan ke BK katanya. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai instalasi tenaga listrik. Kita akan mengenal komponen-komponen yang ada pada panel hubung bagi. Lalu nanti kita akan mulai dengan eh, tes pretest ya. Kita pretest ini untuk mengetahui kemampuan dasar kalian itu seperti apa. Karena tentunya sebelum mulai mempelajari eh, mata pelajaran kali ini, untuk materi kali ini, itu Bapak mau tahu dulu kemampuan awal kalian. Oke, caranya nanti Bapak akan bagikan link yang berupa pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalian tinggal jawab aja. Ini linknya sudah Bapak buat semenarik mungkin. Jadi nanti tesnya itu seperti main game ya. Nanti linknya Bapak bagi di room chat. Jadi kalian bisa langsung akses, masukkan nama lalu bisa mulai menjawab. Oke, sebentar ya. Ya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Oke, sudah Bapak bagi di chat, bisa silakan diakses. Nanti setelah diakses, eh, dituliskan namanya, lalu kita nanti mulai sama-sama Bapak kontrol dari sini. Nanti kalian bisa lihat sama-sama skor kalian ya. Jadi kita bisa saling melihat nih siapa yang paling jago nih untuk mau mengetahui tentang komponen elektronika, komponen Pak. tenaga listrik. Oke, ini Pak share screen-nya dulu ya supaya kita bisa lihat siapa aja udah masuk.
Ah, ternyata baru satu nih yang masuk nih. Muh Asma. Yang lain gimana? Susah, Pak. Oke, ini untuk yang bisa aja, nggak apa-apa. Minimal 4 orang nggak apa-apa deh. Nanti baru saya ini edit. Langsung mulai Kak, Pak. Ini baru nanti saya yang kontrol dari sini ya. Nanti kita Ah, mulai ya. sama-sama. Siap, Pak. Soalnya yang gabung baru satu nih. Sudah? Saya sudah, Pak. Oh, bentar, Saya bentar. sudah, Pak. Oh, ternyata udah ada 4 orang yang gabung ya. Oh, 5. Ya. 5 orang. Oke, udah 5 orang. Kita mulai ya. Ya, Nanti Pak. pertanyaannya itu ada 15 poin pertanyaan. Nanti tinggal dijawab. Kita bisa lihat masing-masing skornya seperti apa. Oke, kita mulai ya. Question has image. Question. Nama component list right is sampling envelope. Option 1 MCB. Option 2 secret. Option 3 sandwich. Option 4 kilowatt hour meter. Apa suara saya Nama tidak component muncul? list right is sampling envelope. Option 1 ampermeter. Option 2 Ya, bagaimana nih Jani? Option 3 speed. Bapak, Option 4 kilowatt hour meter Pascal meter. Ada yang soalnya tidak muncul? Question has image. Question. Nama component list right to sampling envelope. Option 1 kilowatt hour meter. Option 2 fitting. Option 3 terminal. Option 4 MCB. Oke, ini kalau dari layar saya Sudarto yang nomor 1 ya, udah 3 benar nih. Ternyata Sudarto dan Asmarani ini saling berkompetisi nih untuk jadi juara 1 dan juara 2 nih. Ayo semangat. Ini kalau yang saya lihat kayaknya Toro bermasalah ya. Kalau memang bermasalah bisa ini aja ulang login akses link yang saya berikan itu. Keluar aja dulu lalu diulang akses linknya. ya Pak, saya juga. Option 1 Cutlass. Option 2. Question. Nama Question. Menu of Jenny's Rusta. List writer Maggie Adams. Option 1 list write status Henry Adams. Option 2 list write ACNPC. Option 3 list write Titanon TV and Titanon Renda. Option 4 list write 1 FASA and 3 FASA. Wah. Wajib udah selesai ya. Tapi banyak salahnya daripada benarnya. Pusing, Pak. Enggak, Pusing. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti baru kita bahas setelah ini ya. Ya, Pak. Question has finished. Question. Nama component list right to sampling envelope. Question has finished. Question. Majangan Gari PHB envelope. Question has finished.
Nama component listrik second system 10 Option 1 campaign describe busy and Option 2 describe busy Oke, sepertinya Muhammad Asmarani dan Rinjani nih. Oh, si Sudarto udah naik peringkat kedua. Bisa nih jadi peringkat satu kalau misalnya benar semuanya. Sore selesai. Udah selesai. Oh, ternyata Sudarto dan Asmarani beda tipis ya. Tinggal Rinjani nih satu pertanyaan lagi. Saya salah semua, Pak. Error Pak. Sama, Pak. Apa, Mas? Ngantuk semalam nggak belajar. Oke, udah selesai ya. Jadi ternyata yang benar, yang paling tinggi skornya si Asmarani ya, 10.800. Diikuti oleh Sudarto 10.430. Lalu Rinjani 9.500. Lalu Aji ya 5.430. Oke, ini saya akhiri ya. Mungkin yang lain ada bermasalah dengan ini jaringannya. Oke. Ada hadiahnya kah, Pak? Ada nih nanti Bapak traktir pulsa. Pulang duluan, Pak. Alhamdulillah. Pulsa. Ya. Haji nggak dapat. Oke, ini kita bahas ya. Ya, Pak. Saya stop share dulu. Nah, jadi tes tadi itu maksudnya untuk mengukur kemampuan awal kalian itu seperti apa ya. Jadi supaya Pak tahu apakah kalian sudah mengenal belum komponen-komponen dasar untuk melaksanakan instalasi tenaga listrik. Nah, sekarang mari kita bahas ya. Taruh Pak, buka dulu. Nah, kalau ini kelihatan nggak? Sudah, Ya. Pak. Ya, Pak. Iya. Mohon maaf. Kelihatannya Tapi salah salah share ya. semua, Pak. Nakal juga Saya, Bapak nih. Nah, ini ya ini tadi salah satu pertanyaan ya. Yang ini nama komponen di samping listrik. Nama komponen listrik di samping adalah ini MCB ya. MCB. Namanya MCB Ya, atau Pak. mini circuit breaker. Selanjutnya, nah komponen berikut yang merupakan KWR meter adalah yang ini ya. Iya, Pak. Yang ini, yang D. Oke, selanjutnya nama komponen listrik di samping. Nah, komponen listrik ini adalah fitting ya, tempat Fitting. kita pasang lampu. Pasang lampu. Mangkok, Ya, Pak. Ya, benar. Nah, lalu ini, nah nama komponen listrik ini adalah Terminal, Pak. terminal ya. Ini yang biasa untuk membagi, ya biasa dibilang colokan juga. Jadi ini biasa kita pakai untuk membagi arus listrik. Jadi kalau misalnya sumbernya cuma satu, tapi kita butuh untuk lebih dari satu beban yang mau kita pasang, yang mau kita cas HP, mau nyalain TV, nah kita pakai ini nih, terminal. Ini ya terminal ya, atau bisa colokan. Ya. Selanjutnya, yang ini nama komponen listriknya adalah Sekring, Pak. sekring ya. Nah, tapi Ya. sekarang di sini udah untuk saat ini udah jarang pakai ya ini Iya, Pak, iya. yang instalasi listrik yang lama aja. Kalau yang sekarang semua udah
diganti dengan MCB. Oke, selanjutnya yang ini namanya apa? Ini Prabayar, adalah Pak. KW meter Pasca prabayar. Pasca Kita tahu ya. prabayar. Kalau pasca bayar kita pakai dulu baru bayar. Kalau prabayar kan kita bayar dulu baru pakai. Oh iya. Oh Ya, iya, karena di sini ada isi Iya. token pulsanya ya. Oh iya Oke, Pak. jadi jawabannya KW meter prabayar. Prabayar. Ya, saya kalau ini apa namanya? Colokan, Pak. Steker Ini Pak. ya ini Apa steker ini? ya. Untuk fungsinya adalah untuk Pemutus dan penyambung arus listrik dari sumber listrik ke ini Pak. penghubung ya, yang ini ya, alat Ya. penghubung listrik dari stop kontak ke kabel penghubung alat penghubung. elektronik. Gitu. Jadi ini nanti dicolokin ke stop kontak. Nah, di sini nanti ada kabelnya. Jadi jawabannya yang ini ya, alat penghubung iya, listrik Ya, Pak. dari stop kontak ke kabel. Penghubung ya, Pak. Nah, Ya. jadi Benar, nanti tadi kabel saya, itu Pak. kita pasangin ini nih untuk kita colokin ke stop kontak. Oke, selanjutnya pada gambar berikut, yang mana yang trafo? Yang sebelah kanan tuh, Pak. Nah, Oke, ini Pak. ya. Ya. Nah, ini biasa kita lihat di tiang listrik yang agak besar nih. Iya, Biasa Pak. Iya, sebutannya Pak. sutet. Nah, ini namanya trafo. Oke, lanjut. Nah, kalau ini apa namanya? S-Pen Pak. Ya, tespen. Jadi ini kita kalau mau Kopeng, Pak. ya, ini memang biasa dipakai untuk openg juga, tapi kalau lebih khususnya ini tespen ya. Ini biasa kita gunakan untuk mengetahui mana yang fasa, mana yang netral. Netral ya. Ya. Caranya, Pak. Caranya ini kita colokin ke stop kontak. Stop kontak kan ada 2 lubang. Oh Nah, iya. kita tes colok ke tiap-tiap lubangnya. Kalau misalnya lampunya nyala, berarti itu fasa. Tapi kalau lampunya nggak nyala, berarti itu netral. Gitu ya. Nggak nyetrum ya, Pak ya? Aman ya, Pak? Enggak, aman. Nah, jadi di sini nanti ini yang bagian ujungnya ini dimasukin ke lubang stop kontak. Yang ini kita sentuh nih pakai tangan, aman kok, nggak nyetrum. Iya. Iya, ya. Ya. Selanjutnya ini ya. Kalau ini apa namanya? Kabel ya, Kabel, Pak. tapi jenis Kabel, Pak. kabelnya adalah kabel Rambut. Kabel Kabel. kabel serabut. serabut ya, atau kabel serabut ya. Iya. Ini kabel serabut ya, karena dia ada punya kabel kecil-kecil banyak di dalamnya ya. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini namanya PHB ya. Nah, kepanjangannya adalah panel hubung bagi. Pembagi ya. Ya, panel hubung bagi. Jadi di sini nanti alat-alat listrik yang berhubungan dengan kontrol, nah itu kita masukkan ke dalam PHB ini. Selanjutnya ini, nah lampu kan ada banyak jenisnya nih. Kalau ini lampu jenis apa nih? Lampu Yang neon, panjang. Pak. Neon ya, Pak, neon. Iya, biasa mungkin bisa ada yang sering bilang neon ya, tapi ini namanya lampu TL ya. Oh, TL. TL. Ya. Bedanya apa, Pak, itu sama TL neon, tapi Pak? yang LED itu, Pak, kalau nggak salah. Iya, ini lampu TL yang LED. Lampu TL itu dia punya adaptornya ya di dalam sebelum terhubung ke sini. Ya. Bedanya itu dia nggak memakai kawat pijar. Oh gitu. Halo? Nanti kita bahas lebih detailnya. Sekarang kita bahas ini aja dulu ya. Oh iya, Pak. Oke, lanjut. Warna kabel netral dan pembumian dalam kuil 2000 dan 2011 adalah biru dan hijau kuning ya. Nah, Ya, kalau Pak. biru itu yang biasa kabel netral, lalu hijau Kuil kuning itu apa, ini Pak? yang ya bagaimana? Kuil itu apa, Pak? Kuil itu persyaratan umum instalasi listrik. Jadi ini standarnya kita dalam melakukan instalasi listrik nih. Nanti kita bahas juga ya di dalam materi. Ya, Pak. Ya, Ji, 2000 sama makasih. 2011 itu apa, Pak, itu, Pak? Ini tahun keluar standarnya nih. Oh gitu. Ada yang tahun 2000, ada tahun 2011. Tahu Nanti toh, Pak? dibahas, nanti. Oh iya. Ya oke, lanjut yang selanjutnya ya, pertanyaan ke-14. Secara umum sistem tenaga listrik dibangun oleh 4 komponen utama. Nah, apa aja nih? Pembangkit ya, pastinya pembangkit, lalu transmisi, distribusi dan beban. Ya, jadi jawabannya yang ini ya.
Jadi pembangkit ada yang membangkitkan tenaganya, lalu transmisi untuk mengalirkan tenaga listriknya, distribusi untuk membagi, lalu beban, ya itu yang menggunakan energi listriknya. Lalu yang terakhir, nah menurut jenis arusnya listrik terbagi atas, ini ya, AC dan DC, listrik bolak-balik dan listrik searah. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya lihat yang paling banyak benarnya Sudarto dan Asmara nih ya. Jadi itu kemampuan awalnya lebih tinggi dari yang lain. Mungkin bisa kita pada saat pembagian kelompok, Sudarto dan Asmara ini beda kelompok nih, supaya bisa membantu teman-teman yang lain. Iya Pak, nanti ke kelompok saya Pak. Oh gitu. Saya tadi dapat 0 ya Pak. Ya, Mau saya, nanti Pak. bisa minta bantuan nih, bisa saling bantu. Enggak, Pak, saya enggak. Oke, selanjutnya kita bahas ya. Kita masuk ke materi hari ini. Jadi yang tadi itu masih intermezzo tuh sebenarnya. Ya Pak. Oke, materi hari ini itu adalah saya share lagi ya. Nah, sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, jadi ini materinya instalasi tenaga listrik satu fasa. Jadi kita belajar tentang instalasi tenaga listrik satu fasa. Oke, jadi ini indikator pencarian kompetensinya. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang instalasi tenaga listrik satu fasa, lalu komponen instalasinya, dan simbol-simbol instalasi. Iya. Oke, selanjutnya ini tujuan pembelajaran ya, bisa kalian baca. Jadi untuk kegiatan kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran seperti ini. Jadi nantinya kalian dapat menerangkan tentang instalasi tenaga listrik satu fasa sesuai dengan manual book secara konseptual dan baik dan benar. Peserta didik juga kalian dapat menerangkan tentang komponen-komponen instalasi tenaga listrik satu fasa secara faktual dan konseptual melalui pengkajian manual book atau buku referensi dan bimbingan dari guru dengan baik dan tepat. Terus yang ketiga, kalian dapat menerangkan simbol-simbol instalasi tenaga listrik satu fasa secara faktual dan konseptual dengan baik dan benar melalui pengkajian manual book atau buku referensi dan bimbingan guru. Oke, nah ini jenis-jenis instalasi listrik. Yang pertama menurut jaringan listriknya. Jadi yang menurut jaringan listriknya itu ada dua ya. Yang satu jaringan listrik 3 fasa dan yang kedua jaringan listrik 1 fasa. Ada yang tahu nggak apa sih perbedaan jaringan listrik 3 fasa dan 1 fasa? Belum tahu Pak. Belum tahu saya, Pak. Saya Ya. Pak, nggak tahu Pak. Saya belum tahu, Pak. Oke, jadi perbedaannya itu pada sumber tenaga tegangannya ya, jumlah dari sumber tegangannya atau jumlah dari fasanya. Jadi kalau pada jaringan listrik 3 fasa itu ada 3 sumber tegangan. Kalau jaringan listrik 1 fasa itu dia ada 1 sumber tegangan. Lalu jumlah kabelnya. Kalau jumlah kabel pada listrik 3 fasa itu biasanya minimal 4 kabel. Jadi 3 kabel fasa dan 1 kabel netral. Yang biasa untuk standarnya itu 5. Jadi ada 3 listrik fasa, 3 kabel fasa, 1 kabel netral dan 1 kabel pembumian grounding atau grounding. Nah, kalau untuk jaringan listrik 1 fasa itu kabelnya minimal 2. Jadi ada kabel fasanya dan kabel netralnya. Yang lebih baik lagi 3 kabel, yaitu 1 kabel fasa, 1 kabel netral, dan 1 lagi kabel untuk groundingnya. Oke. Lalu yang kedua menurut pemakaian atau jenis arusnya itu ada 2 ya. Yang pertama instalasi listrik arus arah atau arus DC. Lalu yang kedua instalasi listrik arus bolak-balik. Nah kalau ini udah tahu belum nih pemanfaatannya? Ini gimana Aji? Biasa itu baterai bukan Pak? Ya benar. Jadi gini ya, perbedaan utamanya kalau arus searah itu kita tidak boleh terbalik plus dan minusnya.
Oh, Nah, kalau arus bolak-balik atau arus AC, kita nggak terlalu terpikirkan apa itu plus atau minus, karena dia bisa bolak-balik. Nah, untuk arus arah ini, contohnya itu adalah di handphone atau alat-alat elektronik yang biasa menggunakan baterai, seperti kata Haji tadi ya. Jadi kalau misalnya di handphone, kita kalau pakai baterai itu kan nggak boleh terbalik tuh positif sama negatifnya. Jadi hubungannya itu harus sama. Nah, kalau untuk arus bolak-balik AC itu seperti yang kita pakai di rumah pada stop kontak itu, pada saat kita colokan steker itu ya. kita nggak apa-apa terbolak-terbalik antara dua kakinya, karena dia arusnya adalah arus bolak-balik atau arus AC. Itu ya. Ya, Oke, Pak. lanjut. Nah, lalu yang ketiga menurut tegangan yang digunakan. Jadi tadi kan sudah ada menurut arusnya, lalu menurut fasenya. Sekarang yang ketiga menurut tegangan yang digunakan. Nah, yang pertama jaringan tegangan rendah. Kalau tegangan rendah itu antara dari 220 volt sampai 380 volt. Jaringan tegangan menengah itu sampai 20 kV. Lalu yang ketiga jaringan tegangan tinggi itu dari 70 kV sampai 150 kV. Nah, untuk jaringan tegangan ekstra tinggi itu sampai 500 kV. Nah, darinya itu dari yang sini ya. Jadi antara 150 sampai 500 kV itu tegangan ekstra tinggi atau mungkin di atasnya lagi. Nah, ini biasanya singkatannya seperti ini ya. Ada JTR atau jaringan tegangan rendah, JTM atau jaringan tegangan menengah, terus jaringan tegangan tinggi itu SUTT, jadi namanya SUT atau saluran udara tegangan tinggi. Ini biasa kita tahu seperti itu ya. Terus lalu SUTET, kalau SUTET itu namanya saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi itu nama jaringannya. Oke, selanjutnya ini ya tentang instalasi listrik satu fasa. Nah, instalasi listrik satu fasa itu dibagi atas dua. Yang pertama instalasi penerangan. Nah, jadi instalasi penerangan adalah instalasi yang digunakan untuk memberi daya listrik pada lampu. Ya, jadi maksudnya lampu itu adalah daya listrik atau tenaga itu diubah menjadi cahaya. Jadi penerangan di rumah, jadi sistem lampu itu dinamai instalasi penerangan satu fasa. Lalu yang satu lagi instalasi tenaga satu fasa. Nah, jadi selain untuk penerangan, kita juga melakukan instalasi tenaga listrik untuk menjalankan alat-alat elektronik selain lampu. Nah, misalnya mesin cuci, setrika, televisi, dan lain-lain. Oke. Sekarang syaratnya. Nah, supaya kita bisa pada saat kita melakukan instalasi listrik satu fasa, itu kita perlu melihat syarat-syaratnya. Jadi yang pertama syarat ekonomis, yang kedua syarat keamanan, yang ketiga syarat keandalan. Jadi syarat-syarat ini harus terpenuhi supaya kita pada akhirnya instalasi listrik yang kita buat itu adalah bisa dibilang baik atau sesuai dengan UIL ya. Oke, nah kalau syarat ekonomi seperti ini nih, jadi instalasi tenaga harus dibuat sedemikian rupa sehingga harga dari keseluruhan instalasi itu, ongkos pasangnya dan ongkos pemeliharaannya semurah mungkin. Itu berarti syaratnya syarat ekonomis. Selanjutnya syarat keamanan. Aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan jiwa manusia dan terjaminnya peralatan dan benda-benda di sekitarnya dari kerusakan akibat dari adanya gangguan. Nah, lalu yang ketiga syarat keandalan. Kelangsungan pengaliran arus listrik kepada konsumen harus terjamin secara baik. Baik instalasi listrik harus direncanakan sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya atau terhentinya aliran listrik sangat kecil. Nah, ini kita masuk di panel hubung bagi ya. Nah, apa sih panel hubung bagi? Nah, jadi panel hubung bagi itu adalah tempat percabangan dari sirkuit yang ada pada sebuah instalasi listrik yang dilengkapi dengan proteksi arus dan indikator lampu serta indikator pengukuran. Tadi di soal udah muncul ya panel hubung bagi. Jadi nanti seperti yang ada pada soal itu.
Nah, fungsi dari PHB atau panel hubung banggi itu adalah yang pertama menerima energi listrik dari APP atau alat pembatas dan pengukur. Yang kedua, menyalurkan energi yang diterima dari APP ke beban atau ke sub PHB yang lain. Yang ketiga, sebagai tempat pembagi, maksudnya adalah PHB merupakan tempat pembagian untuk membentuk beberapa grup atau cabang dalam kurung sirkuit. Sebagai juga yang fungsi selanjutnya sebagai tempat peletakan pemutus arus. Nah, contohnya pemutus arus itu MCB ya. MCB itu juga digunakan untuk pemutus arus atau saklar. Bisa juga pas button. Oke, terus yang kelima sebagai tempat peletakan proteksi arus. Nah, proteksi arus ini lebih tepatnya MCB. Jadi kalau MCB itu dia fungsinya sebagai pemutus juga sebagai proteksi ya. Jadi bisa mendeteksi jika terjadi lonjakan arus yang terlalu tinggi. Untuk menghindari konsleting, maka MCB akan dengan secara otomatis memutuskan arus. Oke, terus yang keenam, tempat peletakan rangkaian kontrol. Lalu yang ketujuh, sebagai tempat peletakan peralatan indikator baik alat pengukur atau lampu indikator. Penempatan PHB. Jadi setelah kita merakit PHB, instalasinya di rumah itu punya syarat. Nah, yang pertama, tinggi maksimal dari lantai itu adalah 1,2 sampai 2 meter. Jadi jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi supaya mudah diakses. Jangan terlalu rendah supaya jangan terlalu mudah diakses. Jadi kalau terlalu rendah, takutnya anak-anak kecil jadi mainannya anak kecil ya. Terus kalau terlalu tinggi juga jadinya susah kita kalau melakukan kontrol. Terus yang kedua, di depan panel harus memiliki ruang bebas yang cukup luas. Nah, yang ketiga, saat membuka panel ini tidak terganggu oleh benda apapun. Jadi peletakannya harus kita perhatikan, jangan sampai berada di belakang pintu yang tidak mudah terbuka tertutup atau terlalu sempit tempat membuka panel. Terus yang keempat, pintu dari panel hubung bagi itu harus bisa terbuka penuh. Nah, jadi ruangannya harus kita perhatikan ya. Nah, yang kelima, panel dipasang pada tempat yang sesuai, kering dan berventilasi cukup. Nah, sekarang komponen-komponennya. Komponen-komponen PHB ini ada beberapa ya. Jadi ini juga termasuk dalam komponen instalasi tenaga listrik. Tapi lebih spesifik lagi untuk komponen PHB. Jadi yang selain mungkin ada beberapa yang belum pernah kalian temui sebelumnya. Nah, di sini Bapak ada buat video, bisa kita perhatikan sama-sama ya. Ini dia pengenalan komponen-komponen instalasi listrik. Ya, yang pertama adalah pas button. Bisa kita lihat sama-sama di sini fungsinya. Nah, simbolnya seperti ini ya. Nah, jadi pas button itu secara sederhana itu untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik. Bisa kalian baca sama-sama. Nanti ini materinya juga akan Bapak bagi ya. Jadi kalian bisa pelajari kembali. Nah, lalu simbol pas button itu seperti ini. Nah, ini coba Bapak tanya dulu. Ada yang udah tahu nggak apa artinya NO dan NC? Ada yang tahu? Belum, Pak. Oh, saya Pak. Ya gimana, Erika? NO itu normally open, berarti dalam keadaan normal kontaknya terbuka, dan NC itu adalah normally close, dalam keadaan normal kontaknya tertutup atau terhubung, Pak. Ya benar. Ya benar ya Erika ya. Jadi kalau NO itulah normally open. Jadi pada saat keadaan normal dia terbuka. Jadi jaringannya terputus ya, tidak terhubung arusnya. Kalau misalnya NC dalam keadaan normalnya dia terhubung. Jadi fungsinya ini untuk pemutus kalau misalnya ditekan. Kalau ini ditekan fungsinya untuk menyambung. Oh gitu Pak ya. Ya, nanti ada
beda warnanya. Jadi kalau kita lihat ini kan banyak modelnya. Oke. Nah, ini dia. Jadi misalnya salah satu contohnya kalau misalnya kita gambar seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti dia sedang dalam keadaan belum ditekan. Jadi jaringannya belum terbuka. Nah, pada saat ditekan, ini jaringan masih terbuka ya, jadi belum tersambung dengan arus listrik. Lalu kalau ini pada saat ditekan, dia jadinya tersambung. Nah, selanjutnya ada namanya saklar SPST atau saklar single pole single throw. Jadi ini switch sederhana ya, jadi punya satu output dan satu input. Nah, gambar simbolnya seperti ini. Nah, lalu ada juga saklar single pole double throw. Jadi satu saklar dua fungsinya. Jadi antara menghubungkan sirkuit yang satu atau sirkuit yang dua. Nah, ini ada lagi DPDT, jadi double pole double throw. Nah, lalu ini saklar rotari ya. Saklar rotari itu penggunaannya diputar. Yang paling sering kita temukan itu salah satu contohnya adalah saklar yang ada pada Panel, Pak, pernah lihat. panel ya, panel selain panel hubungi ada juga di kipas angin. Jadi ukuran tenaganya juga ada kan 1, 2, 3, 4. Nah, itu juga menggunakan saklar rotari ini. Kayak di multimeter ya, Pak? Multimeter juga ada untuk menentukan kuat arusnya atau jenis arusnya. Iya. Nah, ini ada switch. Nah, lalu lampu. Nah, lampu ini indikator apakah terputus, terhubung, atau dalam keadaan yang lain. Nah, jadi ada kode warnanya ya. Oke, ini saya percepat. Lalu ini ada MCB. MCB di dalamnya seperti ini nih. Jadi ada aktuator, ada switch mekanisnya, ada kontaknya, terminal, bimetal. Lalu ini ada baut kalibrasi, ada solenoid atau koil lilitan yang ini. Lalu ada pemadam busur api. Nah, ini yang kalau misalnya terjadi percikan api, jadi terjadi lonjakan listrik. Nah, di sini yang dideteksi untuk melakukan putusan. Ya. Nah, selain MCB ada juga LCD. Nah, lalu ada juga kontaktor. Nah, ini kontaktor ya. Lalu ada juga TOR atau thermal overload relay. Nah, pengertiannya bisa dibaca. Lalu yang terakhir adalah TDR atau time delay relay. Nah, ini piranti yang menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar. Nah, ini digunakan untuk memutuskan suatu hubungan listrik berdasarkan waktu. Jadi kita bisa set waktunya, misalnya dalam waktu 2 detik terhubung atau dalam waktu 2 detik terputus. Seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut. Di sini ada pembahasannya. Ada kontaktor, lalu MCB seperti yang tadi sudah di Boleh tanya nggak, Pak? Ya boleh, silakan. Ini materinya kalau di-share gimana, Pak? Di-share aja ke kami gitu, Pak. Iya. Jadi ini ya, untuk menghemat waktu sampai di sini nanti saya share, lalu kalian baca. Iya, Pak. Nah, sebenarnya ini juga udah selesai ya. Sudah selesai. Nanti ini materinya saya share, lalu kalian baca, review ulang materinya. Saya akan bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Jadi kalian nanti akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Nanti sambil dibaca kembali materi yang sudah saya share itu. Iya, Pak. Lalu kalian berdiskusi berdasarkan tayangan yang sudah saya tampilkan tadi dan juga materi yang saya bagi. Nanti kalian diskusi berkelompok prinsip kerja dari bagian-bagian dalam komponen PHP.
Jadi nanti kalian coba jelaskan kembali, lalu cari di internet. Nanti pada pertemuan selanjutnya dari tiap-tiap kelompok presentasi prinsip kerja dari bagian-bagian pada komponen bagian-bagian komponen-komponen PHB yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kan tadi ada itu ya MCB, ada kontaktor, ada ini TOR atau thermal overload relay, ada juga TLDR atau time relay timer. Oke. Jadi ini ya. Jadi nanti setelah saya bagi untuk kelompoknya nanti kalian bisa silakan pilih masing-masing ya. Cuma yang satu syaratnya si Sudarto dan Aspradi nggak satu kelompok supaya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Oh, siap, Pak. Nanti silakan dibagi kelompok sesuai dengan bisa untuk supaya mempermudah diskusinya, kalian cari yang rumahnya berdekatan. Jadi diskusi di rumah bisa lebih mudah. Atau yang mungkin bisa sama-sama punya suku yang sama mungkin. Nah, silakan terserah dari kalian lah. Yang penting bisa saling nyaman pada saat diskusi nanti. Oke, selanjutnya ini kesimpulan dari pembelajaran ini. Jadi itu ya. Tadi kita udah belajar tentang jenis-jenis instalasi listrik. Itu ada 3 ya. Jadi ada jenis yang berdasarkan jaringan instalasi listriknya, lalu pemakaiannya, dan juga jenis-jenis tegangan yang digunakan. Lalu kita pada saat melakukan instalasi tenaga listrik, itu kita harus memperhatikan 3 syarat. Yang pertama syarat ekonomis, syarat keamanan, dan syarat keandalan. Lalu tadi ada yang namanya panel hubung bagi. Nah, panel hubung bagi itu adalah tempat perjabangan dari sirkuit yang ada pada sebuah instalasi tenaga listrik, dilengkapi dengan proteksi arus dan indikator lampu. Jadi itu fungsinya. Nah, jadi saya rasa mungkin ini aja materi yang saya bawakan untuk pertemuan kali ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya mengenai tugas atau review kembali materi tadi? Pak. Saya bertanya, ya. Pak. Ya, silakan Bintoro. Tadi saat Bapak menjelaskan PHB atau apa tadi saya lupa, Pak. Itu kok ada APP tadi apa ya, Pak ya? Oh, APP. Iya, Pak. Itu saya masih bingung, Pak. Ya, APP itu adalah alat pembatas dan pengukur. Nah, alat pembatas dan pengukur itu salah satu contohnya kalau untuk alat pembatas itu MCB. Jadi di MCB itu kan ada ukurannya. Jadi ada yang C10, ada yang C20. Nah, di situ misalnya C10 itu untuk kekuatan arus 2200 C10, C20 untuk 4400. Nah, nanti lebih detailnya bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Lalu untuk pengukur itu ada namanya voltmeter, ada juga ampermeter. Nanti itu kita pasang pada panel hubung bagi. Kalian bisa lihat di Google, coba ketik aja voltmeter pada panel hubung bagi. Nanti muncul itu tampilannya. Di pertemuan selanjutnya nanti pertanyaannya Bintoro nanti saya bahas, ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, makasih Bintoro untuk pertanyaannya. Masih ada lagi? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita kali ini, dan supaya lebih afdol dan materi bisa kita serap dengan baik, kita tutup juga dengan doa. Jadi tadi karena sudah dibantu oleh Bintoro, mungkin yang untuk penutupnya saya minta Aji ya, Aji memimpin kita dalam doa penutup untuk pertemuan kali ini. Silakan Aji. Ya, baik teman-teman. Kita sudah selesai belajar. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan.
Cukup. Udah, Pak. Amin ya. Baik, terima kasih untuk atensi dan juga kehadirannya kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas hasil diskusi kalian. Lalu nanti kalau masih ada waktu kita akan praktek untuk merakit panel hubung bagi. Oke, Siap, Pak. sekian Siap. saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, saya kayaknya waktunya lebih.